Alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah. Hari ini kita bisa melanjut pertemuan kita dalam seri ke-29 dan akan coba menghantarkan urutan surat ke-28 dalam Quran yang kita kenal dengan sebutan surat Al-Qasas. Al-Qasas ini merupakan jamak taksir dari kisotun. Kisotun satu kisah, kalau Al-Qasas kisah-kisah, artinya banyak kisah yang Allah sampaikan dalam Al-Quranul Karim. Dan Allah ingin menyampaikan kepada kita bahwa pentingnya kita mengingat sejarah dan kisah, baik yang sudah lampau, yang baik kita teladani, yang buruk harus kita hindarkan bersama-sama. Termasuk hari ini kita sebagai pelaku kisah, pelaku sejarah yang akan dikenang oleh generasi kita di masa yang akan datang. Usahakan generasi yang akan datang mengingat kita yang sedang menjalani kisah hari ini, sebagaimana Allah sampaikan dalam surah Yusuf, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima auhayna minal Qur'an, supaya cerita dan kisah kita yang dikenang oleh generasi kita. Maka oleh karena itu berbuatlah yang baik-baik. Lalu kenapa surah ke-28 ini dinamai surah Al-Qasas? Syekh Muhammad Ali As-Sobuni dalam kitab Sofatul Tafasir beliau mengatakan Sumiyat surah Al-Qasas, dinamai surah ini dengan surah Al-Qasas karena li'anallahu ta'ala dzakara fiha kisah Musa mufassalatan. Dalam surah ini Allah menyampaikan kisah perjalanan hidup Nabi Allah Musa alaihi salam. Tahu ya kisah Nabi Musa? Kalau dalam surah ini dijelaskan secara rinci dari mulai beliau lahir, kemudian di saat beliau kecil, masa remaja, hingga masa beliau diangkat ditetapkan sebagai Rasul utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Allah Subhanahu wa Ta'ala kabarkan kepada kita bagaimana perjuangan beliau, apalagi ketika berdakwah menghadapi seorang raja yang zalim. Kita tahu bahwa Musa menghadapi siapa? Fir'aun. Fir'aun ini penguasa raja yang amat sangat zalim melampaui batas. Ini Allah sendiri yang mengatakan inna fir'auna ala fil ardi. Sesungguhnya Fir'aun istakbara wa tajabbara wa jawazal had. Tafsir daripada ala itu adalah sombong melampaui batas. Raja zalim. Kenapa Allah pisahkan dalam Al-Quran tentang Fir'aun? Untuk menjadi pelajaran bagi para penguasa, para pejabat, para raja yang ada hari ini. Jangan sampai kekuasaan mereka menyebabkan mereka zolim, menyebabkan mereka angkara murka. Tapi seyogianya orang yang dapat jabatan, amanah jabatan, kekuasaan digunakan untuk menggapai keridhaan Allah, sebagaimana Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Kemudian dalam kisah perjalanan Fir'aun, salah satu penyebab kenapa dia dinamai seorang raja yang zalim, penguasa yang angkara murka, karena Fir'aun ini membunuh setiap bayi yang dilahirkan berjenis kelamin laki-laki. Kalau bayi yang lahir laki-laki diperintahkan oleh Fir'aun untuk dibantai. Kenapa? Karena Fir'aun sempat mimpi. Satu ketika ada naron azimatan, ada api yang amat sangat besar datang dari Akbarat min Baitil Muqaddas wajahat ila Abdi Mesir. Api besar itu datang dari arah Baitul Muqaddas menuju negeri Mesir. Fir'aun bertanya tentang makna mimpi tersebut. Ia menyimak dan mendengar masukan dari para kahana, para dukun-dukun dan penasehat-penasehat yang ada di sekelilingnya. Mereka mentakwilkan bahwa kehancuran tahta Fir'aun tidak lama lagi akan terjadi, dan kehancuran Fir'aun akan terjadi oleh seorang bayi laki-laki yang ada di lingkungan dia sendiri. Fir'aun ketakutan kehilangan tahtanya, maka saking ketakutannya ia perintahkan kepada bawahannya untuk membunuh setiap bayi yang dilahirkan laki-laki. Ini jadi kebalikan daripada zaman jahiliyah. Kalau zaman jahiliyah
yang dibantai itu bayi perempuan karena dianggapnya aib. Nah, kalau di zaman Fir'aun itu yang dibunuhnya adalah bayi laki-laki. Itu salah satunya yang akan kita simak di surah Al-Qasas. Kisah lainnya yang Allah sampaikan dalam surah Al-Qasas ini adalah kisah Qorun. Pernah mendengar Qorun? Qorun orang yang diberikan amanah kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala tapi tidak bisa menjaga amanah kekayaannya. Kekayaannya itu bukan digunakan untuk menggapai ridho Allah, tapi justru menjadi penyebab kesombongannya, sehingga Fir'aun pun dihancurkan bersama dengan harta benda yang dimiliki ke dalam dasar tanah. Nah, maka nanti kita mengenal istilah harta karun ya. Pernah mendengar istilah harta karun? Harta karun itu siapa tahu itu harta si Qorun dulu ya, yang dihancurkan oleh Allah dengan harta bendanya ke dasar bumi. Karena apa? Karena sombong terhadap kekayaan. Hal lain bahwa dalam surah ini Al-Faqir ingin menyampaikan sebuah ayat, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Ayat ini diturunkan oleh Allah berkaitan dengan kisah Abu Thalib. Pernah tahu Abu Thalib? Paman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang banyak besar jasanya kepada Nabi. Kita tahu dalam sejarah bahwa Nabi sempat diasuh oleh beliau, remaja bersama beliau, dewasa bersama beliau. Abu Thalib lah yang banyak membantu perjuangan Nabi Muhammad. Saking Nabi cintanya kepada sang paman, ia amat sangat mengharapkan sang paman ini mengucapkan kalimat syahadat la ilaha illallah. Tapi ketentuan Allah berkata lain. Sejarah menyatakan bahwa Abu Thalib tidak sempat mengucapkan kalimat syahadat asyhadu alla ilaha. Apakah dengan demikian lalu Abu Thalib ini matinya dalam keadaan kafir? Wallahu a'lam. Bukan ranah kita untuk menghukumi seseorang matinya kafir atau bukan. Walaupun Abu Thalib memang tidak sempat mengucapkan ikrar 2 kalimat syahadat, tapi ketentuan akhir kemudian ada di tangan Allah Subhanahu. Ini pedoman kita Ahlussunnah wal Jamaah. Gak boleh kita dengan frontal menghakimi bahwa Abu Thalib kafir, ayah Nabi karena tidak beriman pada Nabi kafir. Gak boleh. Justru mereka itulah salah satu yang akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini diantaranya Nabi pernah bersabda dalam sebuah hadis, ini dakhor Tuhan idza kana yaumul qiyamah syafa'tu li abi wa ummi wa ami Abi Thalib wa akhun kana li fil jahiliyah. Hadis ini jarang mungkin kita dengar, tetapi Syekh Nawawi dalam kitab Tafsir Munir beliau mengutip hadis ini bahwa Nabi pernah mengatakan, aku kelak di hari kiamat akan memberikan syafaat kepada 3 orang. 1 ayahku, yang kedua ibuku, yang ketiga Abi Thalib. Mereka walaupun tidak sempat berikrar 2 kalimat syahadat karena berada pada masa-masa transisi, insya Allah mereka karena besar jasanya kepada perjuangan Nabi dan dalam kehidupan Nabi, tentu mereka akan disyafaati oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukankah kepada umatnya saja Nabi amat sangat peduli, apalagi kepada keluarganya sendiri. Ini saja pertemuan hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad.